Selamat sore Bu semuanya. Perkenalkan, nama saya Herta Novayanti Sirait. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis observasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari observasi tersebut. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Saya akan menjelaskan jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi ada 5. Pertama, observasi sistematik dan unsistematik. Yang kedua, observasi eksperimental dan observasi natural. Ketiga, observasi partisipan dan non-partisipan. Yang keempat, observasi unotrusif dan obtrusif. Yang kelima, observasi formal dan informal. Saya akan menjelaskan dari jenis-jenis observasi tersebut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang observasi sistematik dan unsistematik. Yang pertama, observasi sistematik. Biasa disebut juga observasi terstruktur, yaitu observasi di mana terdapat kerangka yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Contoh, menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu, misalnya setiap 10 menit. Dalam observasi sistematik isi dan luasnya, observasi lebih terbatas yang disesuaikan dengan tujuan observasi biasanya telah dirumuskan pada awal penyusunan rancangan observasi. Respon dan peristiwa yang diamati dapat dicatat secara lebih teliti dan mungkin dikuantifikasikan. Observasi unsistematik dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematik atau terencana tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Dalam observasi ini, observer membuat rancangan observasi, namun tidak digunakan secara baku seperti dalam observasi sistematik. Artinya, observer dapat mengubah objek observasi berdasarkan situasi lapangan. B. Observasi eksperimental dan observasi natural. Yang pertama, observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Ciri pentingnya dari observasi eksperimental yaitu 1. Observer dihadapkan pada situasi perangsang yang dibuat seragam atau berbeda. Yang kedua, situasi dibuat sedemikian rupa untuk memunculkan variasi perilaku. Yang ketiga, situasi dibuat sedemikian rupa sehingga observer tidak mengetahui maksud observasi. Slide selanjutnya. Yaitu observasi natural. Observasi natural adalah observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek.
tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Kelebihan dari observasi natural, yaitu observer mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik, karena perilaku yang dimunculkan subjek tidak dibuat-buat atau terjadi secara alamiah. Kelemahan dari observasi natural, yaitu adalah kurang dapat menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari perilaku yang muncul, bahkan bersifat spekulatif dari observer. Hal ini disebabkan karena munculnya perilaku tidak karena manipulasi atau kontrol yang dilakukan peneliti. C. Observasi partisipan dan non-partisipan. Yang pertama, observasi partisipan. Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Umumnya, untuk penelitian yang bersifat eksploratif, menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam pabrik, penjara, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dari observasi partisipan, yang pertama, materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi. Yang keduanya, atau yang B, waktu dan bentuk pencatatan. Misalnya, segera setelah kejadian dengan kata kunci kronologis sistematis. Yang C itu hubungan. Misalnya, mencegah kecurigaan, pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar. Yang keempat, atau yang D, kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Slide selanjutnya. Tingkat partisipasi. Yang pertama, partisipasi lengkap atau penuh. Misalnya anggotanya penuh. Contoh dari partisipasi lengkap. Yang kedua, partisipasi fungsional. Contohnya aktivitas tertentu bergabung. Yang ketiga, partisipasi sebagai pengamat. Slide selanjutnya. Masih tetap tentang observasi partisipan dan non-partisipan. Dan ini kita akan membahas tentang observasi non-partisipannya. Observasi non-partisipan adalah metode observasi di mana observer tidak ambil bagian dalam peri kehidupan observi. Bagian D-nya, observasi unotrusif dan obstrusif. Yang pertama, observasi unotrusif biasa disebut sebagai unotrusif measure intrusive methods. Non-reactive methods merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Dapat dilakukan dengan alat ataupun menyembunyikan identitas sebagai observer. Kedua, termasuk instructive methods adalah ini maksudnya yang kedua ini itu pengertian dari obstrusif sepertinya. Maaf kalau presentasi saya kurang
Bagus, Ibu. Yang kedua termasuk obstruksi metos adalah tulisan dan rekaman audio visual, materi budaya atau objek fisik, jejak-jejak perilaku, arsip pekerjaan, pakaian atau benda lain di museum, isi dari buku-buku di perpustakaan, observasi sederhana, hardware, teknikus, kamera, video, dan lain-lain, rekaman politik dan demografi. Slide selanjutnya. Observasi formal dan informal. Observasi formal, yaitu ciri dari observasi formal itu mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. Dalam observasi formal, definisi observasi ditetapkan secara hati-hati, data disusun sedemikian rupa, observer dilatih secara khusus dan reliabilitas antar writer pun sangat dijaga. Pencatatan analisis interpretasi menggunakan prosedur yang disebut sophisticated. Slide selanjutnya. Yaitu observasi informal. Observasi informal sementara observasi informal mempunyai sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat terstruktur, dan biasanya untuk perencanaan, pengajaran, dan pelaksanaan program harian, lebih mudah dan lebih berpeluang untuk digunakan pada bagian keadaan. Observasi informal sering disebut juga sebagai naturalistic observation. Kesimpulan dari jenis observasi tersebut yang pertama menurut peranan observer yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Yang kedua menurut situasinya, yang pertama free situation yaitu observasi yang dilakukan dalam situasi bebas, observasi dilakukan tanpa adanya hal-hal atau faktor yang membatasi. Yang kedua manipulate situation, yaitu observasi yang dilakukan pada situasi yang dimanipulasi sedemikian rupa. Observer dapat mengendalikan dan mengontrol situasi. Yang ketiga, partially controlled situation, yaitu observasi yang dilakukan pada dua situasi, yaitu keadaan free situation dan situasi manipulatif. Kesimpulan dari observasi tersebut, yang ketiga, bagian ketiganya menurut sifatnya itu observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori masalah yang hendak diobservasi. Bagian B-nya, observasi non-sistematik. Observasi yang dilakukan tanpa struktur atau rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, observer dapat menangkap apa saja yang dapat ditangkap. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari observasi. Yang pertama, bisa secara langsung menyelidiki bermacam-macam gejala. Yang kedua, banyak aspek tingkah laku manusia yang hanya dapat diselidiki melalui observasi langsung. Yang ketiga, mampu melihat hal-hal
yang oleh klien kurang disadari dan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang keempat, tidak tergantung pada monitoring diri atau self-report. Yang kelima, pengamat lebih bersifat terbuka, berorientasi pada penemuan, mendekati masalah secara induktif, dan mengatasi persepsi selektif. Kelemahan dari observasi. Yang pertama, ada kejadian yang tidak dapat diamati langsung, misalnya kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Yang kedua, bila diketahui observer, tingkah laku bisa tidak wajar, misalnya faking good atau faking bad. Yang ketiga, bisa terganggu oleh peristiwa yang tidak terduga, misalnya cuaca, keadaan subjek. Yang keempat, waktunya lama dan prosedurnya sulit. Misalnya untuk typical behavior menjadi lama karena menunggu kejadian itu berlangsung. Bisa berlangsung bertahun-tahun, sangat pendek dan serempak. Demikian presentasi saya hari ini. Jika ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati Ibu, saya minta maaf. Dan apabila hasil presentasi saya kurang baik, saya juga minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Ibu.